Masih bersama saya Maido Pelfrina di Indonesia Update. Saudara, berdasarkan pantauan di beberapa wilayah, sejumlah kawasan masih mengalami kesulitan mendapatkan stok LPG 3 kg. Raihan, salah satu pemilik warung Madura di Kemanggisan, Jakarta Barat, mengaku masih belum mendapatkan stok gas 3 kg. Ia juga sudah memesan sejak 2 hari sebelumnya dari agen pangkalan. Raihan menjelaskan pihak agen meminta agar sabar menunggu pengiriman selanjutnya karena hingga kini prioritas penjualan masih kepada masyarakat yang membeli secara langsung. Hari ini di agen mungkin ya banyak, tapi kalau dikirim ke warung-warung itu kayaknya sulit. Soalnya ya agen itu hanya memperbolehkan untuk masyarakat yang membutuhkan saja. Nah, sedangkan untuk warung ini itu disuruh nunggu dulu katanya. Suruh nunggu untuk untuk penormalan lah. Sementara di Karawang, Jawa Barat, LPG 3 kg terpantau masih kosong di sejumlah warung dan juga pangkalan. Padahal agen tetap mengirim dengan jumlah yang sama tanpa ada pengurangan. Salah satunya di pangkalan di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Meski pemerintah sudah memperbolehkan kembali penjualan di tingkat pengecer, tetapi stok masih sulit didapatkan. Padahal tidak ada perubahan permintaan karena sudah ditentukan jumlahnya berdasarkan surat kontrak. Di Semarang, Jawa Tengah, pasokan tabung gas 3 kg juga terpantau masih belum stabil. Salah satu pengelola pangkalan gas di daerah Semarang membandingkan dalam kondisi normal tabung LPG 3 kg umumnya pasokan habis dalam 3 hari. Namun saat ini pasokan bisa hanya habis dalam 1 hari. Saudara, sosok pengantre LPG 3 kg yang memarahi Menteri Bahlil Lahadalia akhirnya terungkap. Ia adalah Rusdi Effendi, pensiunan buruh pabrik warga Tangerang, Banten. Effendi kini tak lagi emosi. Ia kembali berjualan kebutuhan pokok di rumahnya di Kabupaten Tangerang, Banten. Tapi penggemar budidaya bonsai ini masih ingat betul kejadian yang membuatnya emosi saat bertemu Menteri Bahlil. Sampai segini kah hanya untuk kehidupan orang cari gas, ngantri luar biasa, bawa anak kecil, gendong bayi, ibu hamil, udah ada sampai ada jumpo yang ngantri. Ini kan sudah suatu yang tidak saya senangi untuk lihat sebegitu susahnya masyarakat kita. Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, yang itu apa? Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Amarah Effendi meluap saat bertemu Menteri SDM Bahlil Lahadalia di pangkalan LPG 3 kg. Ia tak terima kebijakan yang terkesan coba-coba sehingga membuat warga sengsara. Lalu mau kapan merdeka apa namanya ini? Ini konyol-konyolan pemerintah. Negara buat pakai percobaan. Nggak benar seperti ini. Kalau negara ini negara preman, kita harus lawan dengan preman kalau gitu caranya. Nggak benar begini. Jangan gaya-gaya mentang-mentang berkuasa. Sok. Bukan nggak boleh, itu bagus pemerintah. Kita harus beriman pada penguasa, ya. Kita harus beriman pada penguasa. Kita harus ikuti penguasa. Tapi tolong jangan mempersulit rakyatnya. Emosi Effendi mungkin mewakili sebagian warga yang kesulitan mencari LPG 3 kg. Seperti warga lain, Effendi hanya berharap keluarga bisa kembali masak di rumah dengan mudah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan sore hari ini kami sudah bersama dengan Rusdi Effendi, warga Tangerang yang protes langsung ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Selamat sore, Pak Effendi. Selamat sore, Mbak. Dengan Maidob di sini, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela aktivitas Bapak hari ini. Jadi sekarang sudah dapat, Pak, gasnya? Sampai sekarang saya belum dapat gas, tapi kalau untuk yang kemarin untuk kebutuhan dapur pribadi, saya sudah dapat kemarin pada saat rame-rame di tempat kemarin pada saat ada menteri. Itu hari Selasa ya, Pak. Jadi Selasa setelah ketemu Pak Bahlil langsung dapat gasnya, gitu? Betul, kebetulan ada dari teman-teman yang membantu kemarin, karena
saya harus dapat gas, tidak boleh tunggu pulang tangan kosong sayanya. Waktu itu dapat berapa Pak? Yang di bawah satu ya yang saya lihat itu di video ya? Iya betul, saya bawa satu, memang karena hanya untuk dapur pribadi aja. Aha, tapi setelah itu pasokannya gimana Pak? Sementara kemarin saya lihat ada beberapa udah nggak begitu seperti sebelumnya, tapi sekarang masih belum normal, masih banyak aja kadang orang-orang yang ngantri. Tapi minimal udah ada perubahan. Oke, sudah ada perubahan ya, pasokannya sudah mulai ada begitu ya Pak. Tapi kami juga ingin tahu Pak, waktu itu apa yang membuat Pak Effendi begitu emosinya sangat meledak ketemu dengan Menteri? Ya, sebenarnya sih saya nggak emosi-emosi amat, karena sebelumnya saya sudah mencari gas itu, bahkan sampai beberapa kecamatan saya harus lewati menggunakan motor. Karena stok gas di rumah saya punya 8 biji tabung kosong. Jangankan untuk saya bagi ke jual ke ke konsumen. Buat pakai pribadi saya udah susah. Akhirnya pada saat malam hari setelah pulang saya keliling, saya dengar kabar dari tetangga informasi bahwa ada datang gas. Saya bawa tabung 2 biji, jadi saya dikasih 1 biji, tapi harus persyaratan menggunakan fotokopi KTP. Ya malam itu juga saya harus cari fotokopi KTP, hujan-hujan, karena istri saya itu harus masak. Nah setelah itu saya dapat dari warung itu, dari apakah agen apa subagen, saya nggak begitu paham. Tapi persyaratannya saya menggunakan fotokopi KTP. Saya pulang membawa tabung 1 biji, alhamdulillah, jadi istri saya bisa masak lagi. Oke Pak, tapi pada saat waktu itu adu argumen, itu Bapak tahu kalau itu adalah Menteri Bahlil Lahadalia? Saya dapat informasi bahwa ada kedatangan Menteri, ada yang telepon saya dari teman-teman grup saya, Pak Effendi, itu Menteri datang. Ada apa? Menteri siapa yang datang? Pak Bahlil. Oh menyangkut masalah gas ya? Iya kebetulan saya ingin ketemu. Oh memang tahu, memang ingin menyampaikan keresahan Anda sebagai salah satu warga yang berhak untuk menerima subsidi LPG 3 kg ini? Betul. Satu hari sebelumnya saya sudah berpikir gimana caranya saya masalah ini cepat ada solusinya. Nah kebetulan keesokan hari saya dapat informasi, Menteri datang, ditelepon, saya datang langsung buru-buru, ambil motor, saya bicara ke istri saya, tolong ambil tabung gas. Saya mau ikut, betul ada Menteri datang, keluh kesah kita masyarakat, dia harus tahu. Oke, jadi Bapak sadar betul ya Pak, apa yang Bapak sampaikan ke Menteri SDM itu adalah mewakili dari keresahan sebagian besar warga Indonesia dengan aturan yang baru ini ya Pak? Ya betul, sadar betul. Oke. Ya kenapa saya harus sampai seperti itu? Karena jangankan untuk saya, orang tua jumpo, terus ibu-ibu gendong bayi sampai segitu seriusnya untuk antri gas. Nah itu yang membuat saya itu luar biasa, tergugah hati saya. Jadi saya juga seperti itu. Saya nggak akan antri seperti orang-orang. Saya tidak akan mau antri hanya untuk gas. Ini harus selesai masalahnya. Itu yang mungkin terbersit dalam benak Bapak ya saat berbincang langsung dengan Menteri ya? Iya, betul. Oke, dengan kemudian juga jadi viral begitu ya Bapak, jadi perbincangan video ketika sempat adu argumen lah bicara soal logika berpikirnya rakyat dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah begitu. Sekarang apa yang Bapak rasakan Pak? Penyampaian aspirasi saya dan unek-unek saya ke pemerintah ya alhamdulillah tercapai. Tapi bukan intinya masalah tercapai angan-angan dan pikiran saya. Yang saya ingin berharap benar dari pemerintah, memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jangan sampai ada lagi masyarakat antri yang luar biasa. Di situ tulisan tabung gas itu, di tabung gas tertulis untuk rakyat miskin. Kata-kata rakyat miskin aja sudah luar biasa mengiris hati saya. Oke. Kata-kata itu udah luar biasa, menyakitkan.
Baik, terima kasih sudah ngobrol dan juga berbagi cerita kepada kami sore hari ini di Indonesia Update. Pak Rusdi Effendi, sehat selalu dan juga semakin sukses usahanya. Selamat sore, Pak Rusdi. Amin, amin, amin. Selamat sore. Kita ke berita lainnya, saudara. Bermaksud pamit mencari tabung gas 3 kg, seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Demak tewas tertabrak truk di wilayah Demak, Jawa Tengah. Keluarga mengungkapkan korban bermaksud untuk mencari isi ulang gas 3 kg di wilayah Grobogan, Jawa Tengah. Tri Lestari tewas mengenaskan tertabrak truk saat melintas di Kabupaten Demak, tepatnya jalur Semarang Grobogan. Suami korban, Sugeng, mengaku terkejut saat menerima kabar istrinya meninggal dalam kecelakaan. Sugeng mengungkapkan istrinya terpaksa harus ke wilayah Gubeng, Kabupaten Grobogan karena kosongnya stok gas 3 kg di wilayah Kabupaten Demak. Gimana Pak, mending pergi ke rumah bawa tabung LPG 2 ya? Iya. Ceritanya gimana? Dari rumah, kemarin sebelumnya itu memang kosong. Terus nyari ke Dempat, ada baterainya nggak boleh dibeli. Katanya untuk bakul-bakul semua. Padahal cuma satu tabung aja, pulang enggak bawa, kosong. Nah, terus pergi lagi ke Gubuk sana. Itu dapat tabung nggak Pak yang di Gubuk? Yang di Gubuk itu nggak dapat, kan berjualan tol. Pihak Polres Demak menyatakan korban ditemukan dalam keadaan tewas tertabrak truk sambil membawa 2 tabung gas 3 kg. Kecelakaan yang membawa apa aja Pak? Jadi untuk korban ini dalam mengendari kendaraannya memang berjalan dari arah Gubuk ke Mitreng atau perjalanan pulang. Di dalam kendaraan tersebut kami temukan atau di TKP 2 buah gas LPG yang 3 kilo. Selanjutnya korban dimakamkan di lokasi pemakaman desa setempat. Sumin Tirta, Kompas TV Demak, Jawa Tengah. Saudara, puting beliung menerjang rumah warga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah rumah warga rusak di bagian atap akibat genting tersapu puting beliung.